Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Hasmar Nasution, SPD MSI, tempat tinggal Ranai, Kabupaten Natuna. Sebagai pendamping P3H EWI. Yang terhormat semua pelaku usaha UMKM yang hadir atau yang mendengarkan acara ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu pada Pasal 4, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Pasal 98. Bunyinya, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Nah, ini kadang-kadang guyonan para pelaku usaha yang memang belum memilikinya. Sebenarnya, lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal. Dan belum tentu pelanggan yakin, karena itu klaim sepihak dari Anda. Jadi kalau tidak mau istilahnya repot-repot untuk menjelaskan, ya kita berkewajiban atau merupakan satu kebanggaan bagi kita untuk memiliki sertifikat halal. Kemudian kita lihat keberadaan penduduk Indonesia. 87,2% atau 229,6 juta atau 229,6 juta jiwa penduduk muslim di Indonesia atau beragama Islam. Jadi ini adalah potensi market, pasar calon pelanggan usaha Anda. Kemudian, apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Wajib konsumsi produk halal. Jadi bagi orang muslim itu wajib mengkonsumsi produk yang halal. Apa yang dimaksud dengan identitas halal? Nah, mari kita lihat secara umum. Ini identitas umum yang membuktikan bahwa kita sah penduduk Indonesia punya KTP, sah memiliki pendidikan, umpamanya SD, SMA, sarjana, S2, punya ijazah. Kemudian warga negara yang mau bepergian ke luar negeri atau warga asing yang datang ke Indonesia wajib punya paspor. Kemudian sebagai akta lahir. Kemudian akta nikah sebagai status perkawinan. Kemudian sertifikat tanah sebagai status properti kepemilikan. BPKB, identitas kendaraan. Jadi kalau kita punya kendaraan ada BPKB-nya, orang udah yakin, percaya bahwa itu adalah milik kita. Kemudian SIM, identitas izin berkendara. Bahwa yang membawa kendaraan wajib memiliki SIM. Supaya orang percaya, kita sebagai penumpang percaya bahwa dia sudah bisa mengendarai motor atau mungkin mobil. Nah, ini adalah identitas halalnya. Ini adalah contoh sertifikat halal. Jadi dengan memiliki ini, maka pelanggan nanti lihat. Ini biasanya kita tempel di tempat usaha kita. Dengan melihat, langsung pelanggannya yakin. Kemudian langsung terasa nyaman. Tidak ada keraguan lagi, apakah itu halal atau tidak halal. Sudah nyaman.
Kemudian dia langsung senang. Ya. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal. Karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Syaratnya mudah. Ya. Yang pertama KTP. Tentulah kita sebagai warga Indonesia sudah memiliki KTP. Kemudian jenis produk. Itu ada bisa sampai 10 varian. Kemudian merek produk. Merek produknya juga mencerminkan kehalalan yang sopan. Ya. Foto produk, foto tempat produksi. Tempat produksinya itu bagaimana di tempat produksinya, apakah sudah bersih, memenuhi. Kemudian NIB sebagai kewajiban untuk izin berusaha. Kemudian omsetnya di bawah 15 miliar. Kalau sudah di atas itu lain lagi caranya. Berapa biaya mengurus sertifikat halal bagi UMK? Gratis 100%. Seandainya kita membayar, itu tarifnya adalah 230.000 per produk. Ya. Apa saja jenis produk atau produk yang dapat difasilitasi sertifikat halal gratis? Nah, jadi tidak semua juga yang bisa gratis. Ada beberapa produk saja. 13 jenis produk makanan Sepdesler. Yang pertama adalah olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak dan emulasi minyak, es untuk dimakan. Jadi ini 13 produk atau produk makanan yang memang bisa mendapatkan sertifikat secara gratis. Sertifikat halal maksudnya. Nah, ini dapat kita lihat, ini gambar-gambarnya ya. Ini juga ini ya. Kemudian 6 jenis produk minuman. Yang pertama, aneka minuman ringan non-soda yang tidak bersoda. Kemudian kopi, teh, dan sari kacang. Susu dan campuran susu. Minuman tradisional dan jamu. Produk atau produk jus buah dan sayuran. Konsentrat buah dan sayuran. Jadi ini ada 6 ini juga masih bisa mendapatkan sertifikat gratis. Sertifikat halal gratis. Nah, ini dia, kita lihat. Ini gambar-gambarnya. Kemudian, 13 jenis warung makanan Sepdesler. Yang pertama, warung makanan khas Sunda. Nah, ini bagi sudah bermerek nih, warung-warung yang sudah bermerek. Warung soto ayam atau sapi. Warung mie, bakso ayam. Warung makan gudeg. Warung makan pecel lele, warung sate, ayam, kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie atau warmindo, warung makan Tegal atau warteg, dan warung nasi Padang. Ini nasi Padang ini ada di mana-mana. Jadi ini dapat kita lihat foto-fotonya, produk-produk yang disajikan di warung masing-masing. Nah, ini juga gratis, ya silakan diajukan. Nah, ini juga bakso gratis, ya. Warung Tegal, ya khas Tengah, khas makanan khas Timur Tengah. Baik, kita lanjutkan lagi. Berapa lama terbit sertifikat halal? Ya tentu memang kita pengennya cepat. Kalau sudah diajukan cepat keluar. Itu berkisar 7 sampai 14 hari kerja atau di luar hari libur. Ya. Dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Jadi setelah kita ajukan tidak ada lagi kendala, semua syarat-syaratnya sudah dipenuhi, maka itu berkisar 7 sampai 14 hari kerja itu keluar sertifikatnya.
Kemudian apa risiko bila produk atau produk usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Nah, ini kadang-kadang ada yang sudah berpikir dan kadang-kadang belum berpikir. Nah, jadi bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk atau produk usaha Anda tidak bersertifikat atau tidak bersertifikat halal, apakah akibatnya bagi usaha Anda? Ya, bisa-bisa jadi ya pelanggan kita ya kurang percaya. Bisa juga kita kena sanksi peringatan, atau bisa juga sanksi beratnya mungkin ada denda atau mungkin ada juga teguran secara tertulis. Jadi pada saat ini di tahun 2026 ini P3HEWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Yuk, segera daftar. Jangan ragu. Kalau ada keraguan, silakan menghubungi kami. Nanti kita akan berdiskusi di mana kendala-kendalanya, sama-sama kita ambil solusi sehingga betul-betul semua ya produk-produk makanan kita, warung kita segera kita daftar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.